Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang ada di Masjid Nurul Huda Universitas 11 Maret. Di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rahmani dari Teknik Elektro di Universitas 11 Maret, dan di sini saya ada Mas. Saya adalah Muhammad Farhan Adam Fadila, saya dari Teknik Industri Universitas 11 Maret angkatan tahun 2024. Sangat terima Iya. Untuk kesehariannya itu Mas Farhan tadi apa? Oke, keseharian saya sebagai mahasiswa pada umumnya dan teknik khususnya gimana kita sama-sama sibuk, tentu saja kita sama-sama ngelaprak ya, tiap hari laprak terus dan sebagainya. Walaupun katanya Amin sebesar ini elektro nggak ada laprak ya kalian ya. Iya. Nah ya, nah habis itu aku tentu saja karena itu aku mencari tempat yang benar-benar nyaman untuk dijadikan tempat buat belajar aku, dan aku memilih Masjid Nurul Huda ini karena di sini tempatnya benar-benar adem dan tersedia wifi dengan kecepatan tinggi, dan juga benar-benar tempat spot yang enak seperti kafe tanpa harus membayar sama sekali spesial pun. Memanfaatkan ketenangan Mas. Iya. Dan juga kalau misalnya saat waktu kita tetap gitu. Jadi kayak azan tuh langsung tinggal ke bawah. Terus kalau misalnya ada kajian kita tinggal ikut, dan itu bisa dapat makannya juga gitu. Kalau Mas Farhan sendiri itu di masjid ini sebagai pengurus atau hanya mahasiswa yang cuma ingin ikut kegiatan atau seperti itu? Jadi gini, sebenarnya ada pengurus aktif itu sendiri, namanya itu takmir masjid. Cuman di sini aku ikut organisasi keislaman, yaitu ilmu Quran, yang dimana organisasi kami itu sering mengadakan kegiatan di masjid ini juga, kegiatan prokeran di masjid ini seperti misalnya ada sekolah Quran dan ada pembacaan Al-Quran bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan juga kami juga punya kantor atau sekretariatnya juga kami di sini. Jadi benar-benar aku biasanya kesini setiap hari, walaupun aku bukan pengurus masjid secara khusus, tapi aku juga kadang-kadang bantu secara umum karena aku juga sering berada di sini hampir setiap hari. Menurut Mas nih, apa sih visi misi dari sebuah berdirinya masjid? Kalau cara umum sependapatnya Mas Farhan aja sih. Oke, visinya masjid kan sebenarnya visinya tuh adalah kita semua tahu, yaitu membina umat. Sebenarnya dalam konteks pendek yaitu adalah visinya, dan kita menjadikan masjid ini sebagai sarana tempat selain beribadah yang biasanya orang-orang datang untuk beribadah doang, kita juga ingin menjadikan tempat sebagai tempat pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bisa memberdayakan umat Islam yang berada di sekitar masjid ini. Dan untuk visinya ya kita akan mewujudkan dengan proker-proker atau dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, seperti misalnya kajian atau misalnya waktu itu ada bansos, ada penyaluran zakat di bawah dan lain sebagainya gitu. Nah, misinya untuk kita wujudkan visi yang telah disebutkan sebelumnya. Banyak juga ya. Terus gimana sih peranan mahasiswa itu buat dalam penyaluran, kayak kita tuh berperan aktif untuk kayak kegiatan keislaman di masjid seperti itu Mas? Peran aktifnya. Nah, karena ini adalah masjid kampus ya, tentu saja di sini hampir semua pengurusnya itu adalah mahasiswa. Seperti yang bisa dilihat di bawah itu tadi kan ada UPZ atau penyaluran zakat Universitas 11 Maret. Itu yang mengkoordinasi dan menggunakannya adalah mahasiswa untuk menyebarluaskannya gitu. Dan juga kalau bisa dilihat takmir masjid tadi yang mengurus masjid secara khusus, mereka juga sebenarnya mahasiswa. Dan ya hampir semua kegiatan di masjid ini juga dikelola oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi memang benar-benar peran mahasiswa sangat vital dalam keberlangsungan dan kehidupan di masjid. Semua kajian, penyaluran bansos, zakat dan sebagainya itu semuanya. Kalau di sini nih apa kegiatan yang rutin setiap hari atau setiap minggu yang ada itu apa Mas? Oke, untuk kegiatan rutin setiap hari kayaknya sholat pasti. Sholat pasti. Ya juga ya. Dan kegiatan rutin pekanannya itu biasanya tuh ada dari setiap proker ya, organisasi. Aku atau enggak yang satu lagi tuh JNUI namanya, Jamaah Nurul Huda gitu. Nah, jadi kayak misalnya dan dari JNUI itu mereka itu ada kajian setiap hari Senin sama Kamis. Hari Kamis doang. Dan untuk yang takmir itu ada di hari Senin. Jadi setiap 2 hari itu satu minggu ada 2 kali kajian, dan itu bisa dapat makanan gratis. Bahkan walaupun kan nggak puasa gitu. Jadi kalian kalau nggak puasa pun datang, nanti kan tetap dapat makanan gratis. Karena ini kan sebenarnya buat orang puasa kan. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya mau datang, kita tetap dapat makanan gratis. Jadi kalau itu yang buat jalur ini, kalau misalnya buat program aku atau ilmu Quran, biasanya kita tuh ada pembacaan takbir bersama-sama malam Jumat atau malam ini. Berarti juga kita juga ada
namanya sekolah Quran atau pembinaan. Jadi kayak santri mahasiswa yang pengen belajar Quran lebih dalam itu bakal ada kelasnya juga setiap minggunya di sini gitu, masih muda dan masih banyak lagi. Ada juga kayak ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Tadi kan Mas juga sempat bilang nih masjid ini sebagai pusat pembinaan umat. Ya. Kalau tantangan tersendiri nih yang paling sulit kayak masjid ini sebagai pembina umat itu apa Mas menurut Mas? Tantangan tersulit ya menurutku tentu saja adalah bagaimana cara kita menarik audiens, karena di zaman sekarang ini aku tidak tahu mengapa, mungkin karena kita sudah banyak bermain HP dan sebagainya gitu ya, jadinya ibroh atau ketertarikan dengan Islam dengan itu semakin berkurang gitu per tahun ini. Dan tentu saja menjadi tantangan sendiri yang dimana biasa kalau kajian tadi itu yang datang juga telat, maksudnya datang juga sedikit gitu. Nah itu adalah tantangan bagaimana ya kita di tengah gempuran media sosial, globalisasi dan lain sebagainya, kita masih tetap harus untuk membuat masyarakat itu semakin suka dengan kajian-kajian Islam yang telah kita buat itu. Tantangan yang dirasakan yang penonton. Terus yang ini udah jadi pertanyaan terakhir sih, kalau harapan dari Mas Farhan ke depannya untuk mahasiswa biar aktif itu seperti apa Mas? Harapan saya Ya harapan saya ya sudah maksudnya lebih harapan mahasiswa ke depannya itu apa Kak sebagai keaktifan di ya aku berharap sih mahasiswa tuh nggak melihat masjid hanya sebagai sebuah tempat ibadah ya. Karena di zaman dulu, di zaman Rasul, di zaman lain sebagainya, masjid itu lebih mirip mana kayak markas gitu. Nah jadi kayak orang-orang mau ada hajat, mau ada urusan, mau belajar, mau bermain dan lain sebagainya itu semuanya di masjid. belajar seperti Iya, belajar, bermain atau misalnya bekerja itu tuh bisa di masjid gitu. Kalau bekerja sebenarnya nggak boleh sih. Tapi kalau misalnya di masjidnya boleh gitu. Karena itu aku ya ingin berharap mahasiswa tuh ya bisa untuk menjadikan masjid sebagai tempat rumah kedua mereka gitu kembali. Kalau mereka tidak sedih, senang, mau nyari teman dan sebagainya bisa datang ke masjid. Menjadi kegiatan bermanfaat juga gitu. Mungkin untuk sesi wawancara pada hari ini mungkin sudah cukup dan terima kasih kepada Mas Farhan. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Mas Farhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.